Baiklah, acara selanjutnya, keynote speech oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Mohon izin Bapak, izinkan saya sebelumnya untuk mempersembahkan sebuah pantun. Pak Norman makan tomat, Bu Lili makan ikan. Kepada Pak Ivan yang terhormat, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih atas pantunnya. Namanya jadi Pak Nurman ya. Tapi terima kasih banyak. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan, terutama karena webinar pada kali ini bersifat sangat strategis, yaitu memberitahukan atau memberitakan hal-hal yang sudah dijalankan oleh BPI yang dalam hal ini diwakili oleh Pusat untuk Keterpaduan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Beberapa hal yang perlu disampaikan diantaranya berkaitan dengan apa saja atau cara untuk bisa melihat ya bagaimana perkembangan desa dan kemudian menyampaikan ramalannya, dan tentu saja untuk penyusunan kebijakan di atas prediksi atau peramalan sebetulnya adalah satu target-target penting yang akan dijalankan oleh desa, dan di sini kawasan pedesaan juga, meskipun juga akan selalu terkait dengan daerah tertinggal dan transmigrasi, termasuk untuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, serta bagaimana kondisi dan ke depan pendampingan kepada desa. Jadi semuanya akan saling berkaitan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, terutama dengan memperhatikan kondisi pasca COVID-19. Jadi bagaimana kita bisa menyusun satu kebijakan baru setelah desa mengalami ya berbagai kendala berkaitan dengan pandemi COVID-19. Yang pertama, bagaimana metode perencanaan pembangunan itu disusun di Kementerian Desa. Pertama adalah metode peramalan atau prediksi, yang di sini ada paling tidak dua sisi. Yang pertama, melihat peramalan dari statistika level desa, kemudian level rukun tetangga, level keluarga, dan level warga desa. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan warga desa adalah penduduk yang memiliki KTP desa. Ya, jadi itu yang dilihat lebih lanjut. Pada beberapa data tertentu, tim ini menggunakan data BPS yang di situ disebut perdesaan. Nah, pedesaan menurut BPS adalah satu wilayah yang banyak fasilitas perkotaan. Apa konsekuensi konsep BPS terhadap konsep desa di Kementerian Desa? Yaitu bahwa desa-desa yang maju dan desa-desa yang mandiri itu cenderung diberi label perkotaan oleh BPS. Jadi penduduk desanya itu sekaligus oleh BPS dilabeli sebagai penduduk wilayah perkotaan. Jadi menurut BPS ada 22.000 desa di Indonesia yang tergolong perkotaan. Itu artinya sekitar 30% dari desa-desa di Indonesia yang jumlahnya 74.961 desa, atau katakanlah 75.000, itu 22.000-nya perkotaan. Jadi ini perlu diingat, karena nanti ketika kita membuat berbagai prediksi, ramalan, maka ketika menyatakan perkotaan, sebetulnya di dalamnya ada 22.000 desa. Dan ketika kita mengatakan pedesaan, itu sebetulnya wilayah desa yang seringkali adalah di bawah desa maju dan desa mandiri. Artinya itu adalah desa-desa berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Ini bagian awal yang perlu kita
perlu kita ketahui dan kemudian kita gunakan untuk melihat nanti data-data selanjutnya. Nah, di sini ada ramalan yang sifatnya faktual. Jadi pada bulan April 2022, Puspadu sudah menyampaikan ramalan faktual dari desa, warga, dan keluarga yang ada di Indonesia. Kemudian setelah ada ramalan faktual, kemudian disusun suatu ramalan dari hal-hal yang diharapkan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Jadi ada aspek-aspek yang sifatnya harus ada peningkatan untuk hal-hal yang sifatnya positif. Tanpa ada aspek seperti itu, maka pembangunan juga tidak ada gunanya. Jadi kalau semua berbasis ramalan faktual, kita nggak usah melakukan kegiatan apapun, maka ramalan itu kemungkinan akan terwujud. Tetapi pembangunan tujuannya adalah mempercepat kondisi-kondisi terbaik dari desa, sehingga dibutuhkan ramalan tentang hal-hal yang diharapkan. Nah, kemudian rumusan kebijakan itu disusun sebagai alat untuk mengisi gap atau kesenjangan antara ramalan yang diharapkan dengan ramalan faktual yang berasal dari data-data statistik tadi. Jadi kira-kira cara menyusunnya seperti itu. Kemudian karena pada saat ini ada beberapa hal yang berbeda dari peramalan, maka perlu disampaikan paling tidak ada 2 jenis aspek khusus yang akan membuat peramalan-peramalan dan kebijakan itu akan berubah di tengah jalan. Yang pertama adalah ada hal-hal yang tidak bisa diramalkan dengan tepat, sifatnya deduktif bukan induktif. Ramalan hanya bisa tepat ketika datanya induktif. Tapi ketika datanya itu deduktif, semisal contohnya revolusi teknologi 4.0, revolusi society 5.0, seperti itu, kalau itu tiba-tiba terjadi, ini contohnya revolusi industri 4.0 yang baru disadari di tahun 2008. Bisa dibayangkan bahwa web muncul di tahun 96, kemudian Internet of Things melesat pada tahun 2008. Jadi ini contoh satu revolusi yang revolusi teknologi yang tidak bisa diramalkan. Sehingga memang harus segera dibuat peramalan baru, strategi kebijakan baru ketika ada teknologi baru muncul. Termasuk di dalamnya adalah teknologi-teknologi tepat guna yang dikembangkan oleh warga desa. Yang pada minggu lalu diselenggarakan gelar teknologi tepat guna Nusantara yang ke-23 di Cirebon. Dan kemudian disadari bahwa ternyata itulah salah satu bentuk optimisme desa akan cepat berkembang, tapi sekaligus tidak bisa diramalkan dengan tepat. Kita hanya yakin bahwa kalau ada teknologi tepat guna baru yang berkembang di desa, maka kemungkinan desa mencapai kemajuan dan kemandirian akan dicapai dengan lebih cepat. Sehingga tugas dari Kementerian Desa adalah menjaga ekosistem inovasi pada level desa, daerah, dan pada level nasional. Kemudian yang kedua adalah aspek khusus, yaitu pandemi COVID bagi desa. Nah, kami akan menyajikan pada pagi hari ini tentang pengaruh COVID terhadap pembangunan desa sepanjang tahun 2020 sampai 2021 yang dimulai pada tahun 2019 akhir sebetulnya sampai di 2021 akhir, dan kemudian adalah aspek khusus yaitu pandemi di tahun 2022. COVID bagi desa. Nah, yang kami perlu sampaikan juga bahwa tim karena berasal dari Kementerian Desa menggunakan basis data Indeks Desa Membangun. Sebetulnya rencana pembangunan jangka menengah yang disusun terutama dengan dikepalai oleh Bappenas menggunakan indeks desa. Kami akan menyampaikan perbandingan antara indeks desa membangun dan indeks desa, sehingga juga akan mempermudah bagi Bapak Ibu sekalian untuk melihat kalau ada data IDM seperti ini, indeks desanya kemungkinan seperti apa. Karena kita mengetahui bahwa untuk IDM seluruh desa, pemerintah daerah, juga pemerintah di pusat, kementerian dan lembaga, termasuk swasta dan para wartawan bisa melihat secara langsung. Sementara kalau untuk indeks desa,
membutuhkan satu prosedur tertentu sehingga memang tidak bisa langsung terlihat. Tapi paling tidak pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian akan bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di desa-desa di wilayah saya ketika IDM-nya seperti ini. IDM terklasifikasi menjadi 5, yaitu desa sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Kenapa IDM ini penting pada saat ini? Karena inilah basis untuk menentukan jumlah dana desa yang disalurkan kepada desa-desa di seluruh desa Indonesia. Di wilayah saya. IDM ketika IDM-nya sama untuk desa mandiri, IDM terklasifikasi menjadi 5, yaitu desa sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju di seluruh Indonesia. Contohnya terminnya 3 kali, tapi khusus desa mandiri, desa bisa mendapatkan dana desa cukup 2 termin. Bahkan tahun depan, desa-desa yang sudah mandiri, berkinerja bagus, akan mendapatkan tambahan sekitar total nasional 2 triliun rupiah dari dana desa. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah apa isi di dalamnya. Ternyata isi di dalamnya tidak berbeda antara IDM dan indeks desa membangun dan indeks desa, atau boleh kita katakan IDM dan ID. Jadi isi di dalamnya itu relatif sama. Perbedaannya apa? Yaitu pada scoring masing-masing indikator, dan kemudian setelah itu adalah pada perumusan rumus untuk menghitung hasil akhirnya. Jadi di dalam IDM itu ada 3 subindeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. Nilai masing-masing indeks ini adalah 33%. Di dalamnya ada berbagai indikator. Kemudian total nilainya adalah dari 3 indeks ini kemudian dibagi 3. Ya. Kemudian langsung dibagi 3. Nah, kemudian kalau indeks desa seperti apa? Soal dimensi bisa berbeda, tapi indikatornya relatif sama. Jadi jangan terlalu terpukau dengan dimensinya. Kalau yang satu sekian dimensi, yang lain sekian dimensi, tapi kami sarankan melihat langsung indikatornya apa. Ternyata indikatornya juga sama. Jadi indikatornya sama, air untuk memasak, air bersih, rumah kumuh, PAUD, Poskesdes, Polindes, SMA, dan sebagainya. Jadi sama, hanya di sini cara penghitungannya berbeda. Jadi cara penghitungan indeks desa mengikuti cara penghitungan baru dari IPM, yaitu bukan dibagi 3, tapi akar pangkat 3 kalau IPM. Ada 3 aspek, kemudian akar pangkat 3. Karena di sini ada 6 dimensi, maka kemudian menjadi akar pangkat 6. Apa konsekuensinya? Konsekuensi dari akar pangkat adalah tidak bisa satu desa memfokuskan pada satu dimensi, karena setiap kali satu dimensi maju ketimbang yang lain, dimensi yang maju itu akan tertutupi oleh kelemahan dimensi lain. Sementara kalau menggunakan indeks desa membangun, desa bisa fokus kepada satu dimensi dulu, baru kemudian dimensi yang lain. Di dalam indeks desa semuanya harus digerakkan bersama-sama. Kira-kira konsekuensinya seperti itu. Nah, ketika kita cek indeks desa terakhir, karena kabarnya di tahun 2022 dengan pemotongan anggaran, kabarnya tidak akan muncul indeks desa 2022. Sementara indeks desa membangun berbasis pada partisipatory desa, tiap tahun ada angkanya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita gunakan data terakhir yang bisa diperbandingkan, yaitu IDM dan indeks desa 2021. Perlu disampaikan bahwa 2022 sudah ada IDM terbaru, ya, tapi kita tidak masukkan supaya bisa diperbandingkan. Nah, di sini ternyata kalau di IDM termasuk desa mandiri, itu memang lazimnya juga masuk desa mandiri atau maju di indeks desa. Memang ada 6 desa tertinggal, tapi mungkin ini kalau kami cek lebih dalam, kemungkinan ini adalah
kesalahan pengisian kuesioner kemungkinan bukan di Kementerian Desa tapi di pihak lain. Kemudian yang maju juga sama, ketika di indeks desa membangun ada yang maju, ada satu desa itu tergolong sangat tertinggal. Setelah kita cek, kemudian minta kepada pendamping di lapangan untuk mencek desa tersebut, ini sebetulnya mestinya memang bukan desa sangat tertinggal, minimal desa maju, begitu menurut pendamping. Jadi kita cek dari data statistik, ini juga kemungkinan ada kesalahan pengisian kuesioner. Jadi itu membuat nilainya kemudian berbeda jauh. Tapi secara umum kondisinya seperti ini. Dan kemudian dari sisi persentase, kalau kita lihat itu, maka kemungkinan tidak akan ada perubahan yang berarti. Namun yang menarik adalah kalau kita gambarkan menjadi kelihatan. Desa mandiri versi IDM, kemungkinan juga mandiri versi ID. Desa maju versi IDM, kemungkinan akan menjadi desa maju sampai berkembang versi ID. Desa berkembang versi IDM, kemungkinan masuk berkembang atau sedikit tertinggal versi ID. Desa tertinggal kemungkinan akan sama, desa sangat tertinggal juga demikian. Nah, ini artinya adalah bahwa kalau kita lihat lebih lanjut lagi, bahwa desa mandiri versi indeks desa kalau dibuat menjadi 3, ya, karena di dalam RPJMN 3, maka kemungkinan mandiri atau berkembang. Berkembang versi IDM kemungkinan juga akan berkembang versi ID. Sementara desa tertinggal itu akan menjadi desa yang bisa saja tertinggal atau bisa berkembang. Ya, jadi kita lihat, saya ulangi lagi supaya tidak membingungkan. Yang sebelah kiri, kalau satu desa itu mandiri versi IDM, bisa dipastikan atau katakanlah hampir pasti desa itu akan mandiri versi indeks desa. Kalau di IDM desanya berkembang, maka dihitung dengan indeks desa, kemungkinan akan masuk dalam indeks desa berkembang atau mandiri versi indeks desa. Kalau desanya itu tertinggal, maka dengan indeks desa akan bisa masuk desa tertinggal juga atau berkembang. Artinya apa? Artinya karena itu menggunakan IDM itu aman untuk melihat hasil-hasilnya ketika menggunakan indeks desa. Karena relatif nilai-nilai hasil dari IDM itu akan lebih tinggi daripada nilai-nilai dari indeks desa. Dengan demikian artinya apa? Ketika satu pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah desa sendiri, ketika diukur dengan indeks desa, maka kita yakin bahwa ketika indeks desa mandirinya itu mandiri banyak, apalagi di dalam indeks desa, pasti begitu. Bahkan yang berkembang saja, nanti di dalam indeks desa itu akan muncul banyak yang mandiri. Jadi aman untuk menggunakan IDM ketika berbagai pihak menggunakan, misalnya ada yang menggunakan indeks desa. Kita lihat secara menariknya, ini baru dari tahun 2019 ke 2021. Ya. Karena 2022 tadi ada kemungkinan tidak ada indeks desa. Nah, nanti akan disampaikan oleh tim Puspadu bahwa target desa itu adalah meningkat 5.000 desa mandiri dan menurunkan 10.000 desa tertinggal. Kita lihat di sini kalau menggunakan indeks desa, karena ukurannya menggunakan indeks desa, sudah tercapai target tersebut di tahun 2021. Kalau kami cek tahun 2020 sebetulnya sudah tercapai juga. Jadi kalau sekedar menaikkan 5.000 desa mandiri, ternyata selama 2019 ke 2021, kita lihat yang paling kiri itu, yang warnanya oranye, itu ternyata sudah terlampaui targetnya. Dari 5.000 terlampaui menjadi 9.011. Nah, yang belum terlampaui adalah
target untuk menurunkan desa tertinggal sebesar 10.000. Sampai tahun lalu itu penurunannya 5.722. Jadi ini juga konsisten. Kalau kita menggunakan indeks desa membangun, penurunan desa tertinggal akan terasa lebih tinggi karena di dalamnya banyak fasilitas baru muncul. Tapi dengan indeks desa, karena semua aspek dilihat berbarengan gitu, maka kemudian menjadi ternyata indeks desa itu ada kesamaannya dengan IDM, yaitu mudah untuk menghitung desa mandiri, tapi lebih sulit untuk menghitung desa tertinggal. Ini sejalan dengan grafik yang sudah kita lihat sebelumnya ini. Dengan demikian maka ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan terutama untuk desa tertinggal. Nah, bagaimana pengaruh COVID terhadap pembangunan desa? Pada dasarnya pembangunan desa tetap berjalan. Apa indikasinya? Memang masih terus berjalan, masih terus ada desa-desa yang semakin maju, desa-desa yang semakin mandiri. Jadi kita yakin dengan pernyataan bahwa pembangunan desa memang tetap berjalan. Nah, beberapa hal yang khusus, pembangunan fisik itu cenderung melambat karena memang orientasi APBDes dialihkan dari fisik kepada penanganan kemiskinan. Jadi jangan melihat bahwa kemiskinan di desa itu masih ada, tapi seandainya APBDes tidak dialihkan untuk penanganan kemiskinan, maka kemiskinan di desa akan lebih tinggi kira-kira 3 kali lipat. Kalau kita bandingkan ramalan dari beberapa donor di tahun 2019 tentang kemiskinan akan naik sekian, ternyata dengan kebijakan dana dialihkan untuk kemiskinan, kemudian kemiskinan memang naik, tapi naiknya sedikit, jauh di bawah target, di bawah prediksi donor. Jadi hanya sepertiga dari prediksi donor. Nah, jadi itu gunanya pembangunan desa. Jadi pembangunan tetap berjalan, nanti bisa dilihat terutama pemerataan menjadi keunggulan dari pembangunan desa. Pembangunan fisik memang melambat, meskipun ada tapi melambat. Ini contohnya. Selama 4 tahun, 2014 ke 2018, itu desa dengan jalan-jalan yang dominan aspal, itu naiknya 6.907 desa. Selama COVID, yaitu 3 tahun, naiknya hanya 4.851 desa. Jadi tetap ada pembangunan jalan, tapi ada pelambatan ya, selama COVID. Nah, yang menarik adalah sementara pembangunan fisik melambat, ekosistem desa itu semakin baik. Jadi ekosistem desa semakin baik ditunjukkan paling tidak ada 2 indikator utama. Pencemaran itu turun, ini saya beri contoh pencemaran air ya, karena banyak pencemaran dihitung di desa, ini contohnya saja. Pencemaran air itu di 2014-2018 naik ke 6.629 desa. Jadi ada 6.629 desa lagi yang ada pencemaran air. Sementara selama pandemi 2018-2021 ada penurunan. Tidak lagi hanya naik, tapi bahkan tidak hanya naik sedikit, tapi bahkan turun. 5.613 desa itu sudah tidak ada pencemaran air lagi. Kemudian ada konsekuensinya juga kepada bencana. Jadi kalau kita lihat air tadi, kemudian kita cek dengan banjir, 2014-2018 desa-desa yang banjir itu naik sebanyak 2.560 desa. Sementara sepanjang COVID, desa-desa yang kebanjiran turun. Turunnya banyak, 2 kali lipat, 4.038 desa. Nah, kemudian kalau kita lihat hal yang lain yang sangat mencolok juga adalah ekonomi digital di desa itu turut naik ya. Ini bisa ditunjukkan dengan jasa logistik yang masuk desa di 2014-2018. Jasa logistik selama 4 tahun itu yang masuk desa 4.099 ya. Jadi rata-rata 1.000 tambahannya per tahun. Selama 3 tahun terakhir 5.829 desa. Artinya rata-rata hampir 2.000 desa
setiap tahun. Jadi naiknya sangat pesat untuk ekonomi digital. Kira-kira seperti inilah kondisi-kondisi awal sehingga tim Puspadu kemudian merumuskan ramalan dan kemudian kebijakan-kebijakan penting berkaitan dengan desa di tahun 2020-2024 dan desa di tahun 2024 sampai 2045. Jadi 100 seabad atau seabad dari kemerdekaan Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini mohon maaf baru saja mendapatkan WA dan dibuka ini pintunya oleh ADC saya, ada panggilan dari Bapak Menteri. Jadi nanti Bu Endang tolong sekaligus menutup kalau saya tidak bisa masuk kembali ke Zoom karena panggilan dari Pak Menteri ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.